kami dari 12 IPS 4, kelompok novel 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai novel Perahu Kertas. Perkenalkan, saya Catrina Dona Olivia Melati. Saya Naila Nur Nafisa. Saya Sefira Indriana. Saya Prita Sasabila. Saya Anissa Firdausi. Saya Nugra Setia. Pengertian novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Yang kedua, ciri-ciri novel. Yang pertama, alur cerita dalam novel cukup kompleks dan terdapat lebih dari satu impresi efek dan emosi. Yang kedua, cerita pada sebuah novel bisa sangat panjang. Yang ketiga, karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring dengan alur cerita. Yang keempat, biasanya memiliki tema atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Kelima, memiliki plot atau alur cerita yang terstruktur dengan baik yang terdiri dari beberapa konflik dan klimaks. Yang ketiga, jenis-jenis novel. Yang pertama, novel fantasi. Novel bergenre fantasi adalah sebuah novel yang jalan ceritanya berhubungan dengan tempat, kejadian, hingga memunculkan makhluk khayalan yang tidak nyata. Yang kedua, novel science fiction. Novel science fiction adalah cerita-cerita yang didasarkan pada penemuan-penemuan teoritis yang seringkali dibuat di masa depan. Materi yang keempat, menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel dapat diketahui melalui unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar yang dapat mempengaruhi alur cerita novel yang meliputi 1. Unsur biografi. Unsur biografi merupakan unsur tentang latar belakang penulis. 2. Unsur sosial. Unsur sosial merupakan unsur tentang keadaan sosial yang juga turut mempengaruhi isi dan cerita novel tersebut. Yang kelima, menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Berdasarkan informasi penting dari novel Perahu Kertas, kita dapat menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Novel Perahu Kertas ditulis oleh Dewi Lestari dan diterbitkan oleh penerbit Bintang Pustaka Yogyakarta dan Truede Pustaka Sejati Bandung. 2. Dewi Lestari memiliki hobi menulis sedari kecil. Dalam novel Perahu Kertas, Dewi Lestari membuat tokoh Kugi juga menjadi seorang yang hobi menulis. 3. Dewi Lestari memiliki anak tunggal bernama Kinan. Lalu, pada novel Perahu Kertas, ia membuat nama tokoh utama dalam cerita menjadi sama persis, yaitu Kinan. Yang keenam, menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Berdasarkan hubungan antara penulis dengan tokoh dan isi dalam novel, kita dapat menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari menceritakan kehidupan dari Kugi, anak keempat dari 5 bersaudara yang merupakan seorang gadis yang baru saja lulus dari SMA di Jakarta dan seorang cowok pendiam bernama Kinan yang sebelumnya tinggal di Amsterdam, Belanda. Hubungan pengarang dengan tokoh yang ada di dalam novel adalah memiliki latar belakang sama seperti Kugi yang merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Adapun nama tokoh Kinan sendiri juga diambil dari nama anak kandungnya Kinan yang lahir pada 2004. Berikutnya adalah materi ketujuh, yaitu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Yang pertama, tokoh dan penokohan. 1. Kinan berwatak lapang dada dengan keputusan orang tua, cuek dan acuh tak acuh, jujur, penyayang dan introvert. Yang kedua, Kugi berwatak ceria, mandiri, percaya diri, ekstrovert dan mudah dalam bergaul. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar sebuah cerita.
Tema dapat berupa konsep atau gagasan yang berhubungan dengan kehidupan sosial, kondisi manusia atau nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan disusun secara kronologis. Alur terbagi menjadi dua, yaitu satu, alur maju adalah serangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur dari awal hingga akhir cerita. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur adalah alur yang bergerak dari peristiwa terakhir lalu bergerak ke peristiwa masa lampau, lalu ke peristiwa terakhir lagi. Dalam jalannya cerita novel perahu kertas memiliki alur campuran, di mana gabungan dari alur maju dan alur mundur. Struktur: 1. Orientasi, 2. Komunikasi, 3. Klimak, 4. Peleraian, 5. Penyelesaian. Berikutnya yaitu 4. Amanat. Amanat pada novel perahu kertas adalah tidak semua hal yang kita inginkan bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. 5. Sudut pandang. 1. Sudut pandang orang pertama memiliki ciri adanya kata aku saat bercerita. 2. Sudut pandang orang kedua memiliki ciri kata ganti kamu dan menggambarkan apa yang sedang dilakukan oleh tokoh kamu, kau, dirimu, atau Anda tersebut. 3. Sudut pandang orang ketiga memiliki ciri kata ganti ia, dia, atau nama tokoh dan mereka, jamak. Sudut pandang dalam novel perahu kertas ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. 6. Latar. Latar pada novel perahu kertas ada 3, yaitu latar tempat, Bandung, latar waktu pada masa kuliah tahun 1999 sampai 2003, latar suasana, kebingungan. Nomor 7, nilai-nilai. 1. Nilai sosial. Contoh, namun harus selalu waspada dengan semua makhluk so akrab, tegas Bugi dalam. Kedua, nilai akal. Contoh, kami semua mendoakan kalian dari sini, kata Pak Wayan. Ketiga, nilai budaya. Contoh, dengan cepat ia mempelajari ukiran-ukiran dasar seperti Patrakuta Mesir, Talukakul, dan Pengular. 4. Nilai pendidikan. Contoh, dalam menuntut ilmu kita tidak boleh gampang menyerah, karena ilmu suatu hal kecil saja mungkin saja sebaiknya kamu bawa. Oma menyerahkan 2 buah buku bertuliskan 2.500 sajian soal UPT supaya bisa belajar di pesawat. 8. Menganalisis unsur kebahasaan novel. Unsur kebahasaan novel. 1. Majas perbandingan. Macam-macam majas perbandingan yaitu alegori, eufemisme, hiperbola, pliotes, metafora, metonim, personifikasi, paratro, tutut, totem, properti. Contoh kalimat alegori. 1. Wajahnya bersemburat merah saat ia mengunggulkan tangan. Hai, Bugi. 2. Majas pengesahan. Macam-macam majas pengesahan yaitu majas retorika, repetisi, paranima, apofasis, alterasi, klimaks. Contoh, majas retorik. Siapa yang tidak senang ketika tim yang dibelanya menang? Siapa yang tidak ingin hidup bergelimang harta? Ketiga, majas sindiran. Macam-macam majas sindiran yaitu ironi, sarkasme, sinisme. Contoh kalimat majas ironi. Kecil-kecil makanya banyak juga ya. 9. Menganalisis unsur kebahasaan novel. Pencitraan adalah sebuah instrumen kepuitisan yang digunakan oleh sastrawan pada kata, frasa, atau kalimat yang diekspresikan dalam puisi agar dapat menciptakan gambaran, visual atau imajinasi, perasaan yang dapat dirasakan oleh pembaca. Dalam novel perahu kertas ditemukan beberapa pencitraan, contohnya sebagai berikut. A. Pencitraan penglihatan atau visual. Kinan tersenyum tipis urung membereskan buku-buku tadi. B. Pencitraan pendengaran atau auditoris. Dari telepon meraung-raung di koridor kos-kosan itu sejak tadi bersautan dengan derap kaki yang berlari diteriakan berulang-ulang. Nggak usah diangkat, itu buat saya. C. Pencitraan gerakan atau kinestetik. Kuki yang sedang mengetik di komputer terkejut melihat Kinan muncul di pintu kamarnya yang setengah terbuka. D. Kinan rabaan. Taktil internal, Kinan yang tersenyum lalu mengecup halus keningnya pelan-pelan Wanda. E. Citra penciuman atau olfaktori. Kinan ikut mengendus dan mulai ikut menghirup. Kuki, tengah lagi wangi kopi nih, enak.
10. Mengonstruksi novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Langkah-langkah pembuatan novel: A. Mencari ide. B. Memikirkan dan menentukan tema novel. C. Memikirkan dan menentukan ide. D. Menyusun kerangka novel. E. Merancang dan menulis novel. F. Setelah selesai menulis novel, baca ulang dan revisi kata, kalimat, atau tanda baca yang kurang tepat. 11. Mengonstruksi novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Kerangka novel. Tema: misteri sekolah. Alur campuran maju mundur. Latar: SMA Garuda Unggulan. Tokoh dan watak: A. Tokoh utama Kevin William Mahendra. B. Tokoh figuran: Kinara Serly, pendiam jeli. Ana Viola Zara, julid populer. Kalea Dinara sabar ramah. Naura Alis ramah baik. Humanda baik tegas. Sudut pandang campuran orang pertama dan kedua dan ketiga. Jenis novel fiksi. Genre novel misteri. Yang ke-12 adalah rancangan alur novel. Kisah ini menceritakan tentang Kevin yang bersekolah di SMA Garuda Unggul. Ia dikenal dengan anak yang ramah, memiliki prestasi olimpiade di bidang IT. Teman sekelasnya, Kinara dikenal sebagai anak yang pendiam dan tak mendapatkan seorang teman satupun. Di lain hari ujian, sekolah akan dimulai. Namun tiba-tiba server ujian akan digunakan error. Setelah ujian selesai, Kalea, sosok pujaan hati Kevin, mendapat juara kedua dan Kinara mendapat juara pertama. Semua terkejut dengan prestasi Kinara. Lambat laun, Kinara menjadi banyak teman dan mudah berbaur. Dan Kevin mendapat cemoohan dari kawan-kawannya karena prestasi menurun. Namun tiba-tiba tersebar berita bahwa Kinara meminta jawaban ujian kepada salah satu guru, yaitu Bu Manda. Karena seorang mengetahui Kinara bertemu Bu Manda saat server ujian error dan memasuki salah satu ruangan operator ujian, hal itu membuat Kinara mendapat tudingan dan hujatan dari warga sekolah. Dan sudah beberapa hari Kinara tidak masuk sekolah karena berasumsi bahwa Kinara tidak tahan akan hujatan. Ternyata Kinara telah meninggal dunia dan meninggalkan sepucuk surat kepada sahabat Kalea bahwa Kevin telah melakukan peretasan dan pemalsuan data sekolah. Untuk memberi hadiah terakhir sahabatnya, Kalea berniat untuk menyelidiki Kevin dan akhirnya Kalea berhasil mengungkapkan semua keburukan Kevin. Alhasil, Kevin dikeluarkan dari sekolah dan hidup dengan perasaan bersalah dan menyesal. Yang ke-13 adalah membuat novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Kevin William Mahendra, biasa disapa dengan nama Kevin, merupakan seorang cowok berpawakan tinggi yang memiliki kegemaran di bidang IT. Walaupun tergolong anak yang nilai yang biasa saja tanpa gemilang prestasi, tapi ia disukai oleh banyak orang dengan beribu pujian tertuju padanya karena sikapnya yang ramah dan mudah membaur dengan teman sebayanya. Di masa-masa mendekati ujian ini, banyaknya tugas dan ulangan harian sudah menjadi hal biasa. Nampak jajaran siswa membawa tumpukan buku dengan mulut yang tak hentinya menghafal materi. Helaan nafas frustasi sudah menjadi sahabat terbaik di kala lelah. Di jam pertama ini, kelas 11 IPA 2 atau kelas Kevin akan menghadapi ujian fisika. Keluhan demi keluhan sudah memenuhi kelasnya sejak tadi pagi. Ia tidak menyangka bahwa materi yang telah dipelajari selama ini tergolong sulit untuk dipahami. Ia sendiri pun tak yakin dengan dapat menuntaskan ujiannya kali ini tanpa remedi. Sesaat atensi Kevin tertuju pada salah satu siswi yang duduk di bangku belakang. Kinara Aryasa, biasa disapa Kinara, gadis itu nampak tentang membuka lembaran bukunya tanpa mengeluh sekata pun.